Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti budaya. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi nih di JNT, di Juan Tatanya. Seperti biasa, Juan Tatanya ini memberikan memberikan gambaran buat teman-teman SMA ataupun yang lagi gap year, ataupun buat calon mahasiswa baru lah ya intinya, yang masih bingung-bingung sama jurusan yang akan dipilih ketika nanti masuk perkuliahan kayak gitu. Karena by the way, perkuliahan yang teman-teman bayangin sekarang tuh bukanlah seperti yang ada di FTV, bener gak sih Kak? Bener kan? Betul banget ya. Jadi makanya kuliah itu harus teman-teman harus fun menjalankannya, harus seneng juga, harus suka juga sama jurusannya. Jangan sampai nanti salah jurusan kayak gitu. Oke, ini udah ketawa-ketawa nih narasumbernya ya. Ini kayaknya kita bakal banyak bincang-bincang. Dan seperti biasa di JNT ini udah masuk sekarang ke episode yang ke-27. Wow, berarti artinya udah ada 27 jurusan di playlist aku. Teman-teman bisa lihat playlistnya di playlist Juan Tatanya di channel Juan Karosehlan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja. Kita persilahkan narasumbernya untuk berkenalan kali ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang juga belum tentu kenal. Gimana sih kemarin tuh kalimatnya? Halo semuanya, nama aku Talcia Siti Alifa. Aku dari Bandung, dari jurusan Administrasi Keuangan Publik di Unpad angkatan 2017. Wow, halo Kak Talcia. Berarti ini untuk spesial untuk JNT kali ini ya, biasanya kan angkatan 18, 19 ini udah agak naik level dikit ya, 17 ya. Ini juga berarti banyak banyak ilmu yang lebih banyak bisa di-sharing gitu kan, karena pengalaman juga lebih banyak. Benar gak Kak? Oke, ini Kak Talcia, aku mungkin sama teman-teman yang lain pengen tahu dulu nih, Kak Talcia waktu masuk Unpad itu masuk jalur lewat apa? Waktu itu kan aku Administrasi Keuangan Publik. Nah tahun 2017 itu AKP, disingkatnya AKP. AKP itu cuma ada masuk lewat SMUP atau seleksi masuk Universitas Pajajaran, atau bisa dibilang jalur mandirinya lah. Tuh, soalnya waktu itu D4 cuma ada lewat SMUP. Oke, berarti nah waktu itu berarti ketika masuk SMUP itu menggunakan nilai UTBK ya, kalau nggak salah? Ya, belum UTBK, masih SBMPTN. SBMPTN deh ya. Iya, jadi aku masuk situ nggak usah ngisi lagi, nggak usah ngerjain apa lagi. Jadi pakai nilai yang udah ada waktu SBMPTN. Betul. Jadi ya betul. Nah, sampai sekarang juga kalau nggak salah SMUP masih kayak gitu nggak sih Kak? Tahu nggak sih info terupdate-nya tentang SMUP untuk tahun ini? Iya, masih ya. Berarti masih pakai nilai atau tadi apa sih, UTBK ya? Iya, UTBK. Sekarang. Betul. Berarti kita cuma beli pin doang buat bisa login ke akun SMUP-nya ya? Iya, terus nanti daftar, terus bayar apa sih, administrasi, udah beres, tinggal nunggu deh pengumuman. Oke. Nah, Kak Talcia ini kan di Administrasi Keuangan Publik. Aku pengen tanya sih ke Kak Talcia, jurusan yang kakak sekarang jalanin itu emang kakak udah ada planning gitu dari SMA atau gimana Kak? Enggak sih sebenarnya. Aduh, perlu diceritain nih panjang lebar atau mau secara singkat? Secara umum aja, secara singkat. Nah, jadi awalnya tuh aku mau masuknya S1 ya. S1 jurusan Administrasi Publik. Okay. Soalnya kenapa? Karena ya pengen aja gitu kan. Tapi sayangnya aku nggak lolos S1-nya. Nah, terus aku bingung lah kemana nih bingung. Nah, ternyata waktu itu jurusan aku tuh masih Administrasi Publik D4. Masih ada tuh si pengumuman jurusan SMUP itu. Nah, aku lah daftar ke D4 itu karena S1-nya gak keterima. Pas daftar, alhamdulillah masuk. Nah, terus ada lagi nih ceritanya pas
udah masuk semester 2, ternyata jurusan aku tuh yang administrasi publik berubah, ganti kurikulum gitu, ganti kurikulum sama pelajarannya jadi administrasi keuangan publik. Tuh guys. Oh, berarti jadi kenapa akhirnya itu dipecah waktu pas angkatan kata C itu jadi yang administrasi publik tuh atau bisa yang sekarang dikatakan administrasi negara ya, administrasi negara Ya. itu ngubah ke S1 gitu ya? Enggak, jadi gini loh ketika sih. Jadi dulu tuh kan S1 administrasi publik. Nah terus aku nggak keterima kan ke situ. Nah ternyata ada jurusan baru di D4 namanya administrasi publik juga. Nah aku daftar ke situ dan diterima. Tapi ternyata masuk semester 2 atau udah 1 tahun itu ternyata ganti kurikulum pembelajaran gitu intinya mah. Jadi digantilah si judul apa namanya? Judul prodi. Judul prodi Ya aku jadi administrasi keuangan publik. Emang sih jadi kayak terkesan pindah haluan gitu kan, asalnya kayak fisik banget, sekarang tuh jadi ada keuangannya, jadi kayak lebih ke ada FMB-nya lah, ngomongin tentang keuangan, ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku pribadi sih itu kayak suatu hal yang positif ya, karena kayak lebih apa sih, kayak lebih masuk ke dalam beberapa bidang keilmuan gitu, jadi kayak lebih rinci gitu belajarnya kayak gitu guys. Apalagi kan aku SMA-nya jurusan IPA, jadi rada masuk lah ya, kayak ngitung-ngitung segala macam gitu. Panjang ya? Enggak kok, enggak. Oh jadi IPA, tapi kan maksudnya IPS ya. Udah nggak apa-apa sih, itu udah gak zaman lah ya ngambil hak. Tapi maksudnya kalau misalkan lo ngerasa mampu ya kenapa enggak kan? Karena sekarang tuh emang rame banget itu loh Kak, orang-orang yang kayak iya apaan sih lo ngambil jatah anak IPS, iya apaan sih lo ngambil jatah anak IPA. Kalau maksud gue sih sekarang lebih ke kayak kompetitif aja gak sih, asal kita bisa bersaing secara sehat ya kan. Karena akhirnya juga, tapi gue juga bingung sih kenapa sih banyak banget anak IPA yang ngambil jurusan IPS. Oke. Masalahnya tuh kayak anak IPA ke IPS juga kan sama-sama belajar gitu kan, nggak ada jalur IPA ke IPS kan, kita juga sama-sama belajar. Jadi ya udah, tadi kata Juan, secara kompetitif, secara adil dan beradab. Iya sih betul. Lagian kalau misalkan nanti nawarin anak IPS, lu mau daftar kedokteran kan agak repot ya. Kita hitungannya cuma di ekonomi, terus kedokteran iya, maksudnya belajar tentang biologi itu tubuh, udah repot lah. Nah Kak, kalau misalkan di Unpad sendiri nih ya, sebagai kalau misalkan dari pandangan kakak pribadi, gimana sih Kak ospek di Unpad, mulai dari ospek univ, fakultas dan juga jurusan mungkin? Kalau ngomongin tentang ospek, kayaknya ospek tahun aku sama ospek tahun kalian tuh kayaknya beda deh. Beda banget gak sih, soalnya jauh juga. Ngomongin yang angkatan aku aja kali ya. Iya dong. Waktu aku tuh ospek univ dulu ya. Ospek univ aku tuh di Gorjati. Kalian pasti nggak ngerasain kan Gorjati? Aku mah di Gorjati guys. Cia sombong. Nah terus ya udah biasa aja ospek univ mah ya, nggak ada yang spesial lah ya. Terus ospek fakultas biasa divisi, ya gitu aja biasa, kayak pakai atribut segala macem, terus games, terus kayak pos-posan ya biasa aja. Terus kalau jurusan aku apa sih, nggak penting banget ya. Kalau jurusan AKP waktu itu, angkatan aku tuh pergi ke Camaba di Bandung. Dan waktu itu aku tuh nginep 3 hari. Di Camaba? Ya di Camaba, ospek jurusannya. Camaba tuh calon mahasiswa baru kan? Apa sih? Bukan Secaba, astagfirullahaladzim. Secaba, ya Allah typo, maaf. Iya, di Secaba. Pak, ya Secaba, Camaba mirip lah ya, udah maafin. Iya. Secaba. Terus? Secaba Bandung, terus aku nginep 3 hari. Nah kayak, ya ospek aja gimana biasa, cuma ramenya kayak nginep itu, karena nginep jadi kita tuh makin akrab sama teman-temannya. Terus
FISIP kalau misalnya ospek ya nggak sih? Iya. Kamu nginep? Enggak. Karena nggak boleh kalau nggak salah mas sekarang tuh. Wow, seru ya. Nah, berarti tadi dari ketiga ospek itu yang paling berkesan dia lebih ke jurusan ya, karena emang lebih ada quality time sama angkatannya gitu ya. Kalau di AKP sendiri waktu angkatan kakak gitu. Tapi kalau misalkan di angkatan 18-19 kakak mantau gak sih ospek jurusannya kayak gimana di AKP? Mantap sih, kayak paling kayak sebulan tapi ospeknya setiap hari Sabtu gitu ke kampus. Terus kayak ada rangkaian acara gitu, games segala macam. Biasa aja sih layaknya ospek. Oke Kak Talca nih ya, dari banyaknya jurusan administrasi publik di Indonesia yang sekarang mungkin Kak Talca jurusan jadi administrasi keuangan publik, kenapa akhirnya Kak Talca pilih Unpad gitu? Kalau menurut aku, setahu aku mah administrasi keuangan publik D4 tuh di Bandung kayaknya baru Unpad doang deh, makanya aku pilih Unpad. Dan kenapa pilih D4? Sini aku baru sadar kayak D4 tuh kayak banyak prakteknya gitu loh, tapi prakteknya tuh bukan beneran praktek gitu. Jadi ada beberapa program yang D4 usung, jadi kayak jurusan aku tuh bermitra sama beberapa instansi buat kayak jadi apa ya, jadi kita tuh belajarnya bareng sama instansi-instansi yang ada kaitannya sama mata kuliah kita. Ngerti gak sih? Jadi contohnya nih ya, misalnya ada mata kuliah apa sih, kayak perbankan atau asuransi atau manajemen aset. Nah itu kita misalnya manajemen aset, jurusan aku bermitranya sama STAN. Kenapa sama STAN? Karena STAN kan kayak udah berpengalaman di bidangnya, sama pasti kan si pengajarnya juga udah dari kementerian langsung, Kementerian Keuangan atau Perpajakan kan. Jadi kita tuh diajarin langsung sama mereka, si tenaga ahlinya. Jadi kita tuh tahu apa yang nanti bakal dihadapin di lapangan kalau kita udah kerja. Sebenarnya masih banyak sih mata kuliah yang ada hubungannya sama instansi lain, kayak misalnya pemasaran, proses bisnis. Waktu itu aku sama Astra bareng. Terus yang kedua perpajakan, akuntansi biaya. Terus ada manajemen aset sama STAN. Terus ada pengadaan barang dan jasa, waktu itu sama LKPP, lembaga kementerian pengadaan barang di Bandung. Jadi mereka tuh datang ke kampus kita gitu, kan aku di Dago ya kampusnya, jadi mereka tuh datang ke kampus aku buat ngajar gitu. Punya masih banyak hal yang lainnya. Jadi intinya kita tuh bisa belajar sama orang yang udah berpengalaman banget lah. Jadi kalau ada apa-apa yang perlu ditanyain tentang lapangan nanti bisa langsung ditanyain gitu. Oke, jadi istimewanya administrasi keuangan publik itu yang pertama tadi adalah udah bekerja sama dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan mata kuliah, dan itu tuh lebih ke banyak orang langsung di lapangan, jadi tahu situasi dan kondisi di lapangan saat itu dan bisa sharing gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar lo gelarnya misalkan SE, ya udah lo apapun lah yang ada kaitan sama ekonomi lo yang ngajar gitu kan, enggak kan. Tapi maksudnya kayak ini bahas tentang perbankan, yuk kita datangin misalkan salah satu dari bank mana gitu kan, bermitra sama AKP kayak gitu ya. Mantap. Nah, ngomong-ngomongin soal matkul nih ya Kak Talca, ini juga aku ada kaitannya sama pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja sih Kak matkul di awal perkuliahan Kakak waktu pas awal masuk di semester 1 atau semester 2 lah? Kalau awal perkuliahan mas semester 1 semester 2 pasti masih matkul dasar lah ya. Matkul dasar tuh kayak pasti semua anak FISIP belajar kayak misalnya ilmu politik, ilmu sosial, administrasi publik, itu kan aku. Terus ada kebijakan publik, kayak gitu-gitu lah ya. Semester 1 2 mah masih umum gitu. Cuman kalau udah masuk ke semester 3, 4, 5, 6 itu udah lumayan tuh masuk ke keuangannya, kayak misalnya semester 3, 4 udah masuk ke perbankan, udah masuk ke manajemen keuangan publiknya, terus ada penganggaran publik juga. Terus kalau misalnya udah atas banget kayak yang tadi aku sebutin, udah ke etika keuangannya kayak gimana, terus akuntansi
gayanya gimana, arus kasnya gimana, terus ada apa lagi sih, perpajakan, ekspor impor, perbankan, pokoknya gitu lah, hubungan dengan keuangan sama kenegaraan. Jadi apa yang dikelola sama negara mengenai keuangannya gitu. Oke, that's point. Aku dapat poinnya dan juga mungkin teman-teman dapat ya poinnya. Jadi administrasi keuangan publik itu kenapa akhirnya juga divisif itu berarti tadi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh negara gitu ya, maksudnya jadi kita banyak belajar ke arah situ ya, fokusnya gitu ya. Iya. Pengelolaan keuangan Iya. yang dipegang seperti itu. Oke. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, ada gak sih Kak kesan ataupun pesan selama Kakak mungkin sekarang udah masuk semester 8 ya Kak? Semester berapa sih Kak? Semester 6 mau ke 7 tuh. Wow, bentar lagi mau lengser. Oke Kak. Sorry ya Kak, itu emang sengaja, enggak ada yang bohong. Nah Kak, ada gak sih Kak kesan-pesan selama Kakak di 6 semester ke belakang di AKP ya? Kesan-pesannya, aku mau curhat sedikit. Boleh. Awalnya tuh aku kayak sedih banget kan, siapa sih yang nggak sedih nggak keterima S1 kan emang awalnya pengen ke situ kan. Cuman setelah dijalanin ternyata kayak wah itu kayak aku banget gitu kan. Udah disebutin juga tadi kayak awalnya aku IPA, terus masuk ke sini ternyata prodinya diganti jadi ada keuangannya gitu kan. Jadi kamu ngantuk? Enggak. Ya gitu kan. Jadi kamu ngantuk? Enggak. Jadi kesannya aku senang banget sih ada di jurusan ini sekarang. Kayak emang awalnya tuh aku kayak sedih karena gara-gara gak keterima S1, karena siapa sih orang yang gak sedih mau gak keterima di jurusannya. Cuman sekarang ini ternyata Allah tuh punya jalan lain untuk aku gitu, dan ternyata emang aku tuh mampunya di sini, terus emang aku tuh kayak enjoynya di sini karena tadi juga kan nyambung tadi ada keuangannya, jadi aku lebih masuk kan daripada di administrasi publik. Terus setelah kesini juga aku tuh dapat banyak pengalaman, terus banyak temen dekat juga yang gak kebayang sama aku sebelumnya, kayak aku bisa deket sampai kayak punya saudara sendiri di jurusan ini gitu kan. Terus banyak juga hal yang bikin mata aku terbuka di jurusan ini. Ternyata nanti tuh di dunia pekerjaan tuh kayak gini yang selama itu gak aku bayangin gitu. Terus nanti tuh bakal gini di sana tuh jadi gini weh terus. Jadi kesannya tuh banyak banget. Jadi aku banyak banget dapat pengalaman baru sama orang-orang baru, dosen-dosen baru, nggak cuma dari Unpad tapi dari instansi-instansi lain dan dari orang lain yang lebih berpengalaman gitulah intinya. Pesannya tuh banyak banget. Pertama, buat kalian yang belum tahu jurusan ini, boleh dilirik kali-kali ya nggak sih? Soalnya emang jarang terekspos banget gak sih jurusan administrasi keuangan publik. Makanya nih, mumpung ada Juan ya, disebarluaskan kepada orang-orang tuh. Apalagi buat anak-anak IPS yang suka banget ekonomi sama akuntansi, boleh banget nih masuk sini. Gitu, Oke, that's right. Pertanyaan terakhir dari aku Kak, sebelum nanti ditutup ya. Kasih dong motivasi nih buat camaba dan teman-teman SMA nih yang pelin-pelan dan masih bingung buat pilih jurusan. Mungkin ini tadi agak sedikit ini ya, irisan sama pesan ya, tapi ini lebih khusus lagi deh motivasi nih buat teman-teman SMA. Motivasinya pokoknya belajar dengan giat, jangan jangan malas-malesan, terus pokoknya harus yakin dalam hati kalau misalnya kamu tuh bisa. Jangan dari awal tuh kayak aku nggak bisa masuk sini, aku kayaknya kalau masuk situ nggak mampu deh SBMPTN-nya. Pokoknya di instingnya aku bisa, karena kalau misalnya di otaknya bisa pasti kamu tuh bisa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kamu udah terlanjur kayak aku tadi nggak keterima misalnya nih ya, misalnya terima terus kamu masuk di
jurusan lain, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena mungkin Allah udah punya jalan lain untuk kita yang lebih baik, karena semua itu ada hikmahnya. Mungkin yang di atas juga udah udah tahu yang terbaik untuk kita tuh ke arah mana gitu. Mungkin kalau misalnya kita terima di sana, Allah tuh tahu kalau di sana tuh bukan yang terbaik untuk kita gitu. Aman. Oke, aku dapat poinnya nih teman-teman semua ya. Jadi, ketika teman-teman udah merasa berusaha ataupun apa yang teman-teman inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, coba teman-teman lihat sudut pandang lain. Mungkin Tuhan ngasih jalan tuh ataupun mengabulkan doa tuh bukan apa yang teman-teman inginkan, tapi apa yang teman-teman butuhkan. That's right. Oke, nih Aduh ya ampun Juan, banget deh kesimpulannya, mantap. Oke nih Kak Talca, terima kasih banyak nih ya udah mau main mampir-mampir di konten aku di Juan Tatanya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih kepo nih ya sama jurusan Administrasi Keuangan Publik, boleh banget langsung aja DM kakaknya di sini nih. Nanti aku tulis Instagramnya di pinggir aku ya. DM aja nanti, malah kalau bisa teman-teman nanti bilang aja, Kak aku tahu kakak dari YouTube-nya Kak Juan gitu kan. Jadi biar enak lah ya, kita sama-sama enak. Oke. Jadi biar juga nanti Kak Talca gak bingung ini siapa, tahu dari mana kan kayak gitu. Oke. Teman-teman semua, thank you udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain. Dan oke Kak Talca, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah teman-teman semua. Emang kelihatan ya? Kak Talca mah main cut mulu ih. Ulangi. Jangan ketawa. Aku gini doang. Gue gak akan cut loh ini ya, nanti gue simpen di akhir. Pokoknya ini buat jadi sayang dibuang sayang. Oke lanjut Kak, ulangi dari dari apa sih tuh, gue juga lupa. Oke, kesan pesan kakak selama 6 semester ke belakang di AKP.